Oke, kali ini kita akan membahaskan mengenai induksi magnetik atau medan magnetik. Nah, ini utamanya adalah di sekitar kawat berarus, nah yang biasanya dilambangkan dengan huruf B. Nah, ini termasuk ke dalam besaran vektor. Sehingga karena besaran vektor, maka medan magnetik itu ada arahnya. Nah, arahnya itu menggunakan kaidah tangan kanan atau biasanya disebutkan kaidah tangan kanan yang pertama. Nah, ini seperti kalau di Facebook mungkin semuanya sudah tahu lambangnya like this, atau salah satu televisi swasta di Indonesia dengan jempol ke atas, 4 jari yang lainnya melingkar. Nah, mungkin kalau adik-adik semuanya berusaha untuk mengambil contohnya, nah ini kita ambil contoh medan magnetik di sekitar kawat lurus panjang. Misalkan ini adalah titik P, jarak dari kawat ke titik itu adalah A. Nah, untuk melihat arahnya, nah ini saya yakin adik semuanya udah tahu, hanya diperjelas saja. Misal ini kawat arusnya ke atas, bagaimanakah medan magnet di sebelah kiri kawat? Coba semuanya jempolnya atau tangannya ditempelkan ke monitor dengan arah jempol ke atas. Nah, arah jempol ke atas sudah. Nah, 4 jari yang lainnya melingkar. Nah, melingkar. Nah, sehingga kita bisa lihat yang di sebelah kiri ini arahnya dari 4 jari ini keluar menembus dari monitor. Nah, terus melingkar ke sini. Nah, akhirnya di sebelah sini adalah arahnya masuk. Bagaimana kalau kawatnya ke kanan? Kita lihat coba jempolnya diubah menjadi ke kanan. Nah, diarahkan ke kanan. Maka pada bagian atas ini 4 jari kan menunjukkan arah keluar, muter ke depan, akhirnya di bagian bawah arah medan magnetiknya adalah masuk sampai di belakang. Nah, di belakang monitor berputar lagi, akhirnya sampai di atasnya keluar lagi. Bagaimana kalau ke bawah? Nah, ketika adik semuanya mengalami kesulitan, coba jempolnya dibawa ke bawah, ditempelkan. Maka pada bagian sebelah kiri ini arahnya kan masuk menembus monitor, menembus, melingkar dari belakang, akhirnya ketika di sebelah kanan kan keluar. Nah, ini keluar dari monitor. Nah, ini akhirnya masuk lagi. Nah, itulah cara untuk melihat arahnya. Yang jelas hanya seperti itu saja. Maka sekarang kita rumuskan. Bagaimana kalau untuk kawat lurus panjang? Nah, untuk kawat lurus panjang yang tak berhingga, maka medan magnetiknya itu adalah mu0 dikalikan I dibagi dengan 2, ini adalah kali B kali A, di mana A adalah jarak dari kawat ke titik yang ditentukan. Nah, untuk yang kedua, biasanya ini adalah kawat melingkar. Nah, kawat melingkar. Bagaimana untuk kawat melingkar? Misalkan arahnya yang di sebelah kanan ini ke atas, maka arusnya ini ke bawah. Terus coba jempolnya ditempel ke sini. Nah, dengan arah ke atas, maka bagian tengah kawat ini kan induksi magnetiknya arahnya keluar. Nah, jika kawat ini mempunyai jari-jari A, nah maka medan magnetik pada pusat lingkaran atau titik O, nah ini adalah mu0 dikalikan I dibagi dengan 2 dikalikan A. Nah, tapi dikalikan dengan N. Apakah itu N? N itu adalah jumlah lilitan. Misal kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh jika kawatnya seperti ini. Nah, maka di titik ini kan terdapat ini setengah lingkaran, maka N-nya kita masukkan setengah. Atau misalkan N-nya seperti ini. Nah, kawatnya seperti ini. Maka titik ini, nah N-nya itu adalah ada 1/4 lingkaran. Begitu seterusnya. Oke.
bagaimana kalau bentuk kawat yang lain? Nah, bentuk kawat yang lain biasanya ini adalah namanya selenoida atau seperti spiral. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Spiral. Nah, ini ada dua, bisa di tengahnya selenoid atau bisa juga medan magnet di ujung selenoida. Kalau di tengah selenoida, maka ini adalah mu0 dikalikan I dikalikan N dibagi dengan L. Bagaimana kalau di ujung? Nah, ini lebih kecil. Nah, sehingga mu0 dikalikan I dikalikan N. Nah, ini dibagi dengan 2L. Nah, L itu adalah panjang dari selenoid. Sedangkan N adalah jumlah lilitan dari selenoid. Nah, untuk yang ketiga, nah biasanya disebutnya adalah toroida. Nah, apa yang dimaksud dengan toroida? Toroida itu adalah selenoid tetapi dibentuk melingkar. Sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah sebuah per tapi dibentuk melingkar. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika jari-jarinya adalah A, maka medan magnetik di tengahnya ini, nah ini adalah B-nya sama dengan mu0 dikalikan I dikalikan dengan N dibagi dengan 2B dikalikan dengan A. Nah, itulah beberapa macam induksi magnetik di sekitar kawat berarus. Intinya adalah bahwasanya medan magnetik itu termasuk besaran vektor. Sehingga yang pertama kali kita lakukan intinya adalah lihat dulu arahnya. Oke, itulah medan magnetik, materi mengenai medan magnetik yang semoga saja bermanfaat. Nah, kali ini kita akan mencoba materi mengenai induksi magnetik. Ini adalah seutas kawat lurus dilengkungkan, maka kita lihat ini adalah sebuah kawat melingkar. Nah, bagaimana untuk melihat arahnya? Ingat, yang namanya medan magnetik karena besaran vektor, maka yang kita lihat dulu adalah arahnya. Nah, coba. Nah, seperti like this atau salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, jempol kita arahkan ke kanan. Nah, jempol diarahkan ke kanan. Ingat, tangan kanan. Nah, sudah. Nah, maka kita lihat pada bagian atas kawat itu kan arah induksi magnetiknya keluar atau dilambangkan dengan dot. Nah, sehingga karena ini keluar, maka terus lewat depan di bagian bawah akhirnya masuk menembus monitor. Nah, maka kita bisa lihat masuk bidang gambar, maka jawaban yang paling tepat adalah C, D atau E. Nah, bagaimana untuk menghitung besarnya? Maka ingat, yang namanya medan magnetik B itu adalah mu0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2A. Nah, ini dikalikan dengan N. Nah, mu0 kita hafal, nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, arusnya adalah 2 ampere seperti yang ada di soal, dibagi dengan 2. Nah, jari-jarinya adalah 2 cm, sehingga 2pi. Nah, 2pi cm, karena senti diubah menjadi meter kali 10 pangkat min 2. Nah, ini dilihat. Nah, kita bisa lihat ini adalah kawatnya membentuk setengah lingkaran, sehingga ini kita masukkan nilainya adalah setengah. Maka dari sini kita bisa coret 2 dikalikan 2pi kan 4pi dengan ini, 2 dengan 2 bisa kita coret. Nah, sehingga hasilnya tinggal angka 1. 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini nilainya satuannya adalah Tesla. Maka jawaban yang paling tepat ini adalah E. Nah, kali ini kita akan mencoba soal medan magnetik yang lain.
dimana ini ada dua kawat sejajar yang sangat panjang dialiri arus listrik yang sama besar, masing-masing 3 ampere. Nah, ini adalah 3 ampere. Nah, di sini juga 3 ampere. Jarak kedua kawat adalah 40 cm. Karena ini adalah 30, maka kita bisa tahu maka jarak titik B ke kawat kedua, jika ini kawat pertama maka ini kawat kedua, ini adalah 10 cm. Maka medan magnetiknya ini adalah berapa? Oke, karena ini adalah materi mengenai medan magnetik dan medan magnetik itu adalah besaran vektor, maka kita lihat dulu arahnya. Nah, untuk yang pertama kita cek pada kawat yang pertama. Karena ini arahnya ke atas, coba jempol, nah tangan kanan ditempelkan ke monitor dengan jempol arahnya ke atas. Maka kita bisa lihat di sebelah kiri itu medan magnetiknya keluar, maka di sebelah kanan yang sebelah sini ini arah medan magnetiknya adalah masuk ke dalam. Nah, kita bisa hitung sekarang karena sudah tahu B nya untuk yang pertama, maka mu0 dikalikan I dibagi dengan 2P dikalikan dengan A. Kita masukkan sekarang nilainya 4P dikalikan 10 min 7, arusnya adalah 3 ampere dibagi dengan 2P, nah dikalikan jarak titik B ke kawat pertama. Nah, benar, ini nilainya 30 cm atau 10 pangkat min 2. Nah, sekarang kita bisa lihat, nah ini dicoret dengan ini kan tinggal 2, nah sedangkan ini 3 dengan ini kan jadinya 10, kan gitu. 10 dengan 10 pangkat min 2 tinggal min 1, sehingga nilainya itu adalah 2 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 Tesla. Itu untuk induksi magnetik dari kawat pertama. Karena ada 2 kawat, nah sekarang kita hitung untuk kawat kedua. Nah, karena ini arahnya ke bawah, nah sekarang kita letakkan tangan kanan ke monitor. Ya, silahkan diperagakan sendiri. Nah, kemudian jempolnya arahnya ke bawah, jempol arahnya ke bawah. Kalau Anda tadi arahnya ke atas, coba sekarang dibalik, jempolnya ke bawah. Nah, sehingga 4 jari yang di sini kan arahnya masuk menembus monitor, terus muter ke belakang sampai di sini kan arahnya keluar, muter lagi ke sini. Nah, itu peragaannya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa tahu, nah dua-duanya arahnya masuk. Kita hitung sekarang. B nya adalah mu0 dikalikan I dibagi dengan 2P dikalikan dengan A. Sehingga kita masukkan 4P kali 10 min 7, arusnya adalah 3 ampere dibagi dengan 2P dikalikan jarak titik ke kawat kedua. Nah, betul, 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini kita bisa coret tinggal 2. Nah, 10 dengan 10 min 2 tinggal min 1. Sehingga 3 kali 2 itu nilainya 6. Kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, karena dua-duanya arahnya masuk, sehingga bisa dikatakan searah. Nah, karena searah di dalam vektor, maka resultannya itu ditambah. Sehingga B-nya yang pertama ditambah B-nya yang kedua. 2 tambah 6 hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah D.